Hindi mo pa namimiss ng... Buhod ka, putang ina mo. Ay! Meron ba akong mali nagawa? Bella, Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Carla yang sedang minum sendirian di sebuah bar. Tak jauh dari meja Carla ada seorang lelaki yang duduk sendirian menikmati minumannya. Di situ Carla terlihat beberapa kali mencuri-curi pandang kepada lelaki yang bernama Dindo itu. Di situ sepertinya Carla tertarik dengan ketampanan lelaki tersebut. Tak lama kemudian lelaki tersebut kedatangan seorang pelayan yang memberikan bil minumannya kepada Dindo. Dan di saat itulah Dindo menyadari kalau dompetnya tertinggal di taksi yang dinaikinya tadi. Dindo pun meminta bertemu dengan manajer bar ini untuk menjelaskannya secara langsung, namun staf tersebut tidak percaya. Dindo pun terus berusaha meyakinkan pelayan tersebut kalau dia tidak mungkin berbohong. Carla yang melihat perdebatan mereka berdua pun langsung mendatanginya. Di situ Carla bersedia membayarkan minuman yang sudah dipesan Dindo tadi. Ito lang kanina. Kabisado na namin ang ganyan. Setelah itu mereka pun meninggalkan bar tersebut untuk menikmati pemandangan malam kota sambil berjalan kaki. Di perjalanan Dindo bertanya kenapa Carla mau membantunya bagaimana jika dia ternyata seorang penipu. Carla pun menjawab jika dia ini seorang yang tidak tega jika melihat orang yang sedang kesulitan. Tak berselang lama muncul seorang anak-anak yang menjual souvenir kepada mereka. Anak itu berkata jika ia sedang membutuhkan uang untuk membelikan obat adiknya. Carla pun merasa kasihan dan ia pun memberikan sejumlah uang untuk anak itu. Dindo kemudian bertanya di mana Carla memarkirkan mobilnya supaya dia bisa mengantarkannya ke parkiran. Namun Carla menjawab jika ia belum berniat pulang dan masih ingin menikmati udara segar malam ini. Di situ Carla tiba-tiba berkata kalau dia sudah punya suami tapi belum mempunyai anak. Yang kemungkinannya agar Dindo tidak salah paham dengan mengira kalau Carla menyukainya. Carla lalu bertanya bagaimana dengan Dindo sendiri. Dindo pun menjawab bahwa ia belum berkeluarga dan belum punya seorang pacar. Di situ Dindo bercerita kalau ia adalah seorang dosen di salah satu politeknik yang ada di kota tersebut. Di situ Carla sedikit kaget karena Dindo sama sekali tidak terlihat kalau ia adalah seorang dosen. Mendengar hal tersebut mereka pun sedikit berdebat lama mengenai aktivitas perkuliahan yang dianggap membosankan. Carla mengaku dulu sangat benci saat dosennya menyuruh dia membaca literatur. Dindo pun memberitahu kalau dia pun mewajibkan semua siswanya untuk membaca. Jika tidak mau membaca mereka tidak akan mendapatkan ijazah. Carla kemudian berkata jika ia memang tidak gemar membaca ia lebih suka menonton dan ia juga suka memperhatikan orang lain dari kejauhan sembari menebak-nebak apa masalah yang sedang mereka hadapi. Dindo pun kembali bertanya bagaimana dengan Carla sendiri apa masalah yang sedang ia hadapi sekarang. Mendengar pertanyaan tersebut Carla ingin membuat kesepakatan dengan Dindo bahwa mereka harus saling menceritakan masalah satu sama lain. Carla pun meminta jika mereka harus jujur dan tidak ada yang boleh ditutup-tutupi hanya untuk malam ini saja. Lahat nga ng tao, di ba, may problema. Let's make a deal. Carla kemudian menyuruh Dindo untuk menceritakan masalahnya duluan. Dindo pun berkata jika malam ini akan jadi malam terakhir ia di kota ini. Mendengar hal tersebut Carla pun bertanya kemanakah Dindo akan pergi. Di situ Dindo pun memberitahu kalau besok ia akan menyerahkan diri kepada polisi. Mendengar hal tersebut Carla pun langsung bertanya tentang apa kesalahan yang sudah dilakukan oleh si Dindo. Belum sempat menjawab muncul seorang anak-anak penjual balon yang menghampiri mereka. Dengan kedatangan anak-anak itu Dindo pun mengalihkan pembicaraan jika ia mempunyai impian mengajar di luar negeri. Ia sudah mengirim lamaran di 3 negara berbeda yaitu Kanada, Australia, dan Amerika. Dari ketiga negara tersebut, sebenarnya Dindo sudah diterima di salah satu universitas di Kanada. Mendengar hal tersebut Carla pun berkata jika ia tidak perlu menyerahkan diri dan menyarankan ia berangkat dulu ke Kanada sebelum ditangkap oleh polisi.
Namun Dindo menjawab jika Dindo sendirilah yang ingin ditangkap. Setelah itu Carla menceritakan sekilas kehidupannya jika dari kecil ia sudah punya impian menikah dengan lelaki kaya raya. Hal itu lantaran karena kedua orang tuanya tergolong kurang mampu sehingga mereka harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan Carla. Carla pun berhasil mewujudkan impiannya itu. Ia berhasil menikah dengan lelaki kaya raya dan bisa memberikan kehidupan yang layak untuk kedua orang tuanya. Meski sebenarnya Carla tidak terlalu mencintai suaminya, tapi ia mengaku diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan suaminya selalu memberikan modal kepada Carla untuk membuka bisnis baru, meski tidak ada satupun bisnisnya yang berhasil. Carla dan suaminya juga sepakat untuk tidak memiliki anak. Carla beralasan dia tidak ingin anaknya nanti mewarisi depresinya ini. Mertua Carla tentu saja sangat kesal dengan keputusan mereka. Itu artinya mereka tidak akan memiliki pewaris untuk semua kekayaan keluarganya. Sekarang Carla sudah tidak bisa wujudkan keinginan mertuanya itu karena suami Carla sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Carla pun mengaku sudah melupakan suaminya karena dia tidak terlalu baik kepada Carla. Carla kemudian bertanya apakah Dindo pernah mencintai seseorang wanita. Dindo menceritakan saat dulu masih kuliah dia pernah jatuh cinta kepada gadis bernama Bella. Awalnya ia tidak berani mengutarakan perasaannya kepada Bella karena pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di kampus mereka. Dindo hanya bisa mengikuti Bella secara diam-diam, sampai akhirnya di suatu hari Bella tahu kalau Dindo mengikutinya. Bukannya marah si Bella ini malah langsung nge-push si Dindo. Karena itulah Dindo akhirnya berani mengutarakan perasaannya dan mereka pun berpacaran. Namun semenjak pacaran Dindo sampai tidak memiliki waktu untuk bekerja. Dindo juga terlilit hutang sampai menggadaikan ponselnya untuk membayar hotel. Makain, natutulog, naliligo, lahat. Kakak Dindo pun langsung menyuruh mereka putus karena menganggap Bella hanya memanfaatkan Dindo saja. Namun Dindo membantahnya karena Bella ini anak orang kaya, bahkan Bella yang selalu membayar makanan dan ongkos setiap kali mereka pergi berkencan. Kecuali kamar hotel saat menginap yang memang dibayar oleh Dindo. Ternyata si Dindo ini sejak kecil hanya dirawat oleh kakaknya, karena orang tua Dindo yang sudah tiada. Ayah Dindo merupakan seorang pelaut yang sangat jarang pulang, hingga pada suatu hari ayahnya dikabarkan hilang. Setelah sekian lama menunggu ayahnya tidak kunjung ditemukan, hingga ia dinyatakan meninggal meski mayatnya tidak diketemukan. Ang buhay niya, inubos niya sa pagpapalaki sa akin. Namun pada akhirnya Bella mengkhianati Dindo. Bella tiba-tiba saja mengakhiri hubungan mereka tanpa alasan yang jelas. Dan di situ Dindo mengetahui kalau dirinya hanya dijadikan bahan taruhan dengan teman-temannya. Dan kita kembali lagi ke masa kini. Dindo kembali menyuruh Carla untuk menceritakan mengenai masalahnya. Dindo tahu kalau sebenarnya Carla memiliki masalah yang berat. Dindo bisa mengetahui alasan Carla minum sendirian bukan sedih karena suaminya sudah meninggal, melainkan karena ada masalah lain yang mengganggu pikirannya. Namun di situ Carla menolak untuk menceritakan masalahnya kepada Dindo. Dindo kemudian mengingatkan kalau tadi Carla lah yang membuat kesepakatan perjanjian ini. Dindo berkata kalau masalah itu harus dikeluarkan, jika tidak ia bisa menjadi beban hidup yang sangat menyakitkan, kata si Dindo. Dindo pun menyuruh Carla untuk memejamkan matanya lalu menghembuskan nafas pelan-pelan supaya ia bisa sedikit lega menghadapi masalah yang dihadapinya. Karena cara itu selama ini bisa membantu Dindo untuk menenangkan pikirannya. Carla pun mengikuti saran Dindo dan mulai melakukannya. Saat memejamkan mata Carla kembali teringat ketika ia mengalami kekerasan oleh seorang pria. Entah apa yang sebenarnya terjadi namun kemungkinannya itulah masalah yang dihadapi oleh Carla. Setelah melihat Carla sedikit tenang, Dindo pun langsung mengajaknya bertukar lidah. Mereka pun langsung masuk ke sebuah penginapan untuk melanjutkan adu mekanik malam itu juga. Selesai beradu mekanik, Carla pun langsung memesan Amer. Dia kemudian menelan sebutir obat penenang karena merasa sedikit gelisah. Setelah minuman tiba, Carla pun akhirnya menceritakan kalau selama ini suaminya selalu menyakitinya. Suaminya selalu memaksa Carla bercocok tanam dan suaminya tidak peduli meski saat itu Carla sedang kelelahan. Dan suaminya tidak segan-segan menggunakan kekerasan demi mendapatkan keinginannya. Dan itulah kejadian yang diingat Carla tadi saat ia memejamkan matanya. Setelah selesai suaminya meminta maaf dan memberikan barang-barang mahal kepada Carla.
Namun ia terus mengulangi kesalahannya itu dan kembali meminta maaf, pertanda suaminya tidak pernah tulus dengan ucapannya. Carla yang tidak tahan sebenarnya sudah beberapa kali mencoba kabur. Namun sayang ia selalu ketahuan oleh suaminya. Dan saat tertangkap oleh suaminya ia pun tanpa segan langsung menjadikannya pelampiasan amarahnya. Sehingga bisa disimpulkan kalau Carla hanya dijadikan pelampiasan bagi suaminya. Keluarga Endro terutama ibunya tidak bisa berbuat apapun untuk membantu Carla. Dan itu sudah menjadi rutinitas yang dialami Carla selama menjadi istri si Endro tersebut. Carla tidak berani melapor kepada polisi karena Endro memiliki koneksi yang tak terbatas. Ayahnya merupakan seorang kolonel di kepolisian yang bernama Garcia. Carla juga berulang kali berniat meracuni atau merusak mobil si Endro agar ia mengalami kecelakaan. Namun Carla tidak pernah memiliki keberanian untuk melakukannya. Sehingga Carla pun hanya bisa berdoa dan berharap sesuatu yang buruk segera terjadi menimpa suaminya itu. Sampai akhirnya doa itu pun terkabul di mana Endro dihabisi orang yang tak dikenal. Namun sekarang Carla justru merasa bersalah karena sudah mendoakan sesuatu yang buruk kepada suaminya sendiri. Ia merasa secara tidak langsung sudah menghabisi suaminya sendiri. Mendengar itu Dindo pun berkata bukan Carla yang melakukannya tapi Dindo lah pelaku sebenarnya. Carla pun kaget mendengar perkataan si Dindo dan Dindo pun segera menjelaskan semuanya. Ikaw dahil ako ang masama. Pada suatu malam Dindo tidak sengaja hampir menabrak mobil si Endro. Endro yang memang tipe orang pemarah dan merasa paling berkuasa langsung menodongkan pisang ke arah Dindo. Di situ Endro tidak peduli kepada Dindo meski ia berulang-ulang meminta maaf. Dindo yang terpojok dengan sangat terpaksa ia melakukan pembelaan diri. Mengetahui orang yang baru saja diajaknya adu mekanik adalah orang yang menghabisi suaminya seketika Carla pun sangat marah. Dindo kembali melanjutkan ceritanya yang setelah meninggalkan TKP. Ia menyembunyikan motornya di suatu tempat dan ia pun membuang pisang milik si Endro dengan cara membuangnya terpisah. Keesokan harinya Dindo kembali melakukan aktivitas seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apapun. Namun ia terus dihantui rasa bersalah atas apa yang dilakukannya kepada Endro. Dindo kemudian mendatangi rumah Endro untuk mencari tahu tentang keluarganya. Di sanalah ia tidak sengaja melihat Carla. Setelah mengetahui Endro meninggalkan istri yang sangat muda semakin membuat si Endro merasa bersalah. Ia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri saja kepada polisi. Sebelum pergi ke kantor polisi Dindo tadinya berniat menemui Carla untuk meminta maaf. Tapi sesampainya di rumah Endro ia melihat Carla pergi keluar. Dan Dindo pun memutuskan untuk mengikutinya hingga sampai ke dalam sebuah bar. Ia memilih untuk duduk di dekat meja Carla. Dan setelah cukup lama Dindo sebenarnya sudah berniat pergi dari tempat itu. Dia tidak pernah berniat untuk menghabisi suaminya itu. Dia juga ingin mengatakan jika suaminya adalah orang yang sombong dan juga arogan. Dia merasa memiliki segalanya dan bisa mengatur siapapun. Merasa ucapan Dindo memang ada benarnya, Carla pun mengurungkan niatnya untuk menelpon polisi. Sempat ingin meninggalkan hotel tersebut, Carla akhirnya kembali ke dalam untuk melakukan kegiatan adu mekanik ronde ketiga. Selesai dengan urusan tersebut, Carla meminta Dindo untuk tidak menyerahkan diri kepada polisi. Carla pun mengajak Dindo untuk kabur sejauh mungkin karena ia memiliki cukup uang. Namun Dindo menolak karena cepat atau lambat polisi akan tahu meski saat itu tidak ada satupun saksi yang melihat. Meski Dindo menyadari dia memang berniat membela diri tapi tetap saja Dindo sudah melakukan tindakan di luar hukum. Dan ia tak ingin terus dihantui rasa bersalah sepanjang hidupnya. Carla pun berkata jika Dindo tidak menghabisi Endro maka Endro akan menghabisi Carla duluan. Kita pun kembali ke masa dulu di mana Endro selalu merekam kegiatan adu mekanik mereka. Parahnya Endro malah memperlihatkan videonya itu kepada teman-temannya. Carla yang mengetahui itu mengancam akan meninggalkan Endro dan melaporkannya kepada polisi. Mendengar hal tersebut Endro balik mengancam akan menghabisi Carla jika ia berani melakukannya. Hal itulah yang membuat Carla menjadi depresi seperti sekarang hingga ia pernah mempunyai niat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun di situ Carla tidak berani melakukannya.
Jadi Carla menganggap Dindo sudah membebaskannya dari Endro. Karena itulah Carla ingin membalas budi dengan cara mengajak Endro kabur. Mereka bisa hidup di desa untuk sementara waktu sambil menyusun rencana kabur ke luar negeri. Dindo akhirnya setuju setelah mendengar bagaimana perlakuan Endro kepada Carla tersebut. Setelah itu mereka pun melanjutkan misi adu mekaniknya untuk menghabiskan malam bersama. Beberapa saat kemudian mereka menonton televisi yang kebetulan sedang tayang Pasar Malam Idaman Laki-Laki. Dindo tampak diam melihat film tersebut. Carla pun langsung bertanya apa yang sedang Dindo pikirkan. Dindo kembali menceritakan suatu ketika ia pernah jalan-jalan dengan teman satu kelasnya ketika kuliah dulu. Saat itu mereka melewati sebuah toko DVD dan betapa malunya saat ia melihat ada salah satu foto kakaknya di salah satu sampul DVD tersebut. Dindo pun langsung pulang ke rumah lalu menanyai kakaknya. Rupanya selama ini kakaknya rela melakukan pekerjaan tersebut demi membiayai kuliah si Dindo. Tapi karena saat itu sedang diliputi rasa malu kepada teman sekelasnya tadi, Dindo malah memarahi kakaknya. Sang kakak akhirnya depresi hingga mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian itu Dindo pun sangat menyesal dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang di mana saat itu Kolonel Garcia menelpon Carla. Ia memberitahu kalau polisi sudah berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan Endro. Dan Kolonel Garcia meminta agar Carla untuk segera pulang. Mendengar hal itu pun Dindo pasrah dengan nasibnya. Ia kembali mantap menyerahkan dirinya ke polisi seperti rencana awalnya. Tapi di situ Carla terus melarangnya. Dia terus meminta Dindo menepati janjinya tadi yang mengaku tidak akan pernah meninggalkan Carla. Namun di situ Dindo beralasan ini demi kebaikan Carla sendiri. Dindo tidak ingin dia terus hidup dalam pelarian demi dirinya. Di situ Carla terus membujuk Dindo agar tidak menyerahkan diri. Ia berkata kalau pertemuan mereka ini pasti sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Carla yakin Dindo adalah orang yang ditakdirkan untuk membebaskannya dari Endro. Dan Carla juga yakin kalau mereka ditakdirkan untuk berjodoh. Carla juga memperingatkan Dindo jika Kolonel Garcia pasti akan menghabisinya jika di dalam penjara nanti. Carla sudah tahu pasti gimana kejamnya Kolonel Garcia. Tigilan mo nga yung pagkaawa-awa mo sa sarili mo. Di situ Carla menceritakan masa lalu ketika ia tidur tiba-tiba Kolonel Garcia masuk ke kamar Carla. Di situ Kolonel bertanya apakah Carla tidak merindukan Endro. Karena Endro sudah hilang di telan alam, Kolonel Garcia memaksa Carla menjadikan dia menggantikan kewajiban Endro. Mengetahui itu, akhirnya Dindo setuju kabur bersama Carla. Mereka akan memulai hidup yang baru di tempat yang sangat jauh agar aman dari kejaran polisi. Kolonel Garcia pun kembali menelpon Carla untuk memberitahu pelaku penembakannya yang berhasil kabur. Polisi yang ditugaskan menangkapnya mendapati apartemen si penembak ini sudah kosong. Dan Kolonel Garcia bertanya di mana Carla sekarang. Dia akan mengirim orang untuk menjemputnya ke sana. Carla pun menjawab Kolonel tidak perlu melakukannya karena dia tidak akan pernah pulang ke rumahnya lagi. Carla berkata hubungan dia sudah selesai dengan anaknya dan juga Kolonel. Dia tidak mau terus menjadi bahan penindasan mereka. Mendengar hal itu sang Kolonel pun sangat marah. Carla dan Dindo pun segera bergegas meninggalkan hotel tersebut dan mereka pun berhasil pergi dari kota tersebut. Dan film pun selesai.